Iya, apa ciri hati? Ada ciri hati yang hidup atau bercahaya kan? Tadi saya singgung sedikit kalau bahasa Tuhan itu orang yang hatinya hidup apabila membaca ayat Allah taro ayunahum nangis dia. Artinya dia mudah tersentuh melihat orang yang menderita apa dia gampang nangis. Ya, yang berkaitan dengan keimanan, kebaikan dia gitu kan. Maka Abu Bakar itu termasuk orang yang banyak nangis. Bapak Ibu pernah nggak baca riwayat? Ibnu Abbas itu termasuk orang yang paling banyak nangis dan dia buta di akhir hidupnya gara-gara banyak menangis. Ada seorang dokter bilang, mau nggak kau saya obati? Ini masih bisa sembuh, mau. Tapi satu syaratnya, kamu nggak boleh nyentuh tanah dagumu kan, nggak boleh sujud selama 1 minggu aja. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau begitu nggak usah, lebih baik aku nggak usah melihat daripada nggak sujud selama seminggu. Nah, sampai begitu Ibnu Abbas. Maka ulama itu membuat ciri sahabat itu di malam hari rohbaniyah. Orang yang selalu dekat sama Allah, dekat. Mereka selalu menangis, cengeng malam hari. Tapi kalau siang hari kayak harimau. Berjihad nyawanya murah rasanya, murah harganya. Maka orang-orang Yahudi, orang kafir paling takut dengan sahabat. Ciri-ciri yang seperti itu. Di malam hari seperti rahib, kalau di siang hari seperti harimau. Itu yang tak bisa dikalahkan orang non-Islam. Ciri orang yang sempurna ma'rifatnya, sempurna kolbunya, itu ada pada diri Nabi Muhammad. Kata masyayikh kita, cirinya itu dia selalu bergantung kepada Allah dan selalu berdialog dengan Allah. Maka Nabi itu, karena Rasulullah SAW, yadzukurullah fi kulli ahyani, kata Isa. Nabi SAW setiap saat itu ingat Allah, berzikir kepada Allah, setiap aktivitas. Maksudnya apa? Coba pahami baik-baik di sini. Ternyata Bapak Ibu, Nabi itu selalu ngomong ke Allah setiap mau melakukan sesuatu. Ketika dia mau masuk WC, dia ngomong tuh, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubsi wal khaba'is. Muncul doanya. Ini ciri orang yang sempurna ma'rifatnya. Selalu ngobrol sama Allah dia dengan qalbunya. Selalu berzikir, selalu mandang Allah. Ya. Maka orang yang sempurna itu kan disebut alladzina yadzukurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Selalu ingat Allah waktu berdiri, duduk, berbaring. Itu ciri orang yang hidup kalbunya. Susah lupa sama Allah Ta'ala. Nah, begitu Nabi masuk pasar, dia melihat Allah langsung ngomong ke Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Begitu beliau lihat pasar banyak orang nurutkan hawa nafsunya, mau beli ini, mau beli ini, beli ini. Lalu Nabi ngomong dengan hatinya, ya Allah, nggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang merajai pasar, merajai seluruh alam semesta. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kaulah yang menguasai segala-galanya. Kaulah satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gak ada sekutu bagimu. Jadi doa masuk pasar ada. Dari mana itu? Dari Nabi. Jadi zikir Nabi itu dia seperti ngobrol sama Allah. Dia mohon doa, dia ngobrol sama Allah. Itu ciri orang yang sempurna ma'rifatnya. Ya. Jadi dia senantiasa memandang Allah itu. Maka Abu Bakar juga bilang, aku melihat Allah sebelum aku melihat segala sesuatu. Jadi ketika dia melihat segala sesuatu, dia langsung lihat Allah dulu, pandang. Maka ketika orang datang minta sedekah tuh, datanglah minta sedekah, langsung kasihnya aja. Seperti Nabi. Kenapa? Dia lihat yang mengantarkan orang itu minta sedekah Allah Ta'ala. Dia lihat dulu Allahnya. Gak mungkin orang niat datang kemari kalau gak diizinkan Allah, digerakkan Allah. Udah dikasih sama dia. Kenapa? Karena ma'rifatnya begitu. Mendekati Nabi. Aku melihat Allah dulu, baru aku melihat segala sesuatu. Jadi Allah dulu yang lebih nyata. Kalau bahasa Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kalian terhijab dari Allah? Sementara alam ini gak akan mungkin ada, gak mungkin nampak kalau bukan karena Allah yang tampakkan. Bagaimana mungkin yang maha nyata di depan mata kalian, maha nyata gak bisa kalian lihat.
Padahal kalian lihat yang nyata ini tidak nyata, tidak ada kalau nggak dia yang tampakkan. Nah, bagaimana mungkin kamu terhijab dengan maha cahaya itu? Nah, maka yang Allah Ta'ala ini sebenarnya nggak ada yang menghijabnya. Yang menghijab Allah Ta'ala itu, kata beliau, adalah kita sendiri. Kita lupa sama Allah, kita ngotori hati kita. Kita buat jarak kita dengan Allah, ego kita muncul. Kamu kenapa gini? Oh ya kalau nggak kena aku, muncul ego kita. Padahal karena Allahnya kita bilang karena diri kita kan. Jadi ego itu bisa memutus manusia dengan bayangannya. Padahal bayangan dengan manusia kan nyatu. Itu bisa terpisah dibuat ego. Ya. Ego keakuan gitu. Karena kita ambil alih, kena aku. Nggak ada karenamu. Mati pun kau tetap ada penggantimu. Mati pun kau, semua orang tetap makan diberi rezeki Allah Ta'ala. Walaupun kau pengusaha, walaupun kau rajanya, walaupun kau ngasih makan orang kelihatan jahirnya, mati kau nanti, nggak ada kau, semuanya berjalan lancar biasa saja. Tapi karena ego tadi, kena aku, gitu muncul. Ya. Itu yang harus kita hilangkan. Maka kesadaran spiritual begitu. Napas itu bersyahadat. Nah, ini bahasanya saya tidak tahu dari mana bahasa seperti ini. Yang disyahadatkan itu kan kita di alam ruh, wa asyhadu ma'ala. Kalau dalam dalil begitu. Di alam ruh kita disyahadatkan. Terus napas itu kalau di dalam zikir, hu Allah, itu zikir napas. Jadi napas itu dia selalu sebenarnya menyebut nama Allah. Hu Allah. Hu itu hu Allahnya. Kaulah ya Allah. Kalau bahasa hu Allah itu bahasa rasanya engkaulah ya Allah. Kaulah ya Allah. Itu kita merasa sangat dekat dengan Allah. Kaulah ya Allah. Kaulah ya Allah. Kaulah ya Allah. Kenapa? Karena memang kita nggak berjarak, Bapak Ibu. Kita dengan Allah ini nggak ada jaraknya. Gak ada makhluk di langit dan di bumi lebih dekat kepada Allah kecuali manusia yang beriman. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Kami lebih dekat dari napas kehidupanmu. Sebelum kita ambil napas, kita sebenarnya lihat Allah dulu. Sebelum ada napas, ada Allah dulu yang menggerakkan napas itu. Dia lebih dulu ada dari napas kita. Jadi dia lebih dekat dari kehidupan dan kematian kita. Meliputi segala-galanya. Maka di balik napas itu ada dia. Di balik rasa yang kita rasakan ada dia. Kalau di dalam ilmu hati, ilmu rasa. Memandang rasa yang merasa. Memandang rasa yang merasa. Memandang sesuatu di balik rasa yang merasa. Itulah dia. Nah, coba paham itu. Nah, kalau kajinya begitu, kaji rasanya. Coba rasakan ketika kita berzikir. Nikmat enggak? Astagfirullahaladzim. Tundukkan kalbu kita. Rasakan kita enggak ada apa-apanya. Rasakan kita seperti orang yang sangat lemah. Rasakan kita seperti orang yang sangat bodoh, ideal di hadapan Allah. Nah, kalau teman saya yang tinggi spiritualnya, kalau dia zikir kayak orang bodoh gitu, idiot. Karena saking tunduknya kalbunya itu di hadapan Allah. Betul-betul wajahnya kayak orang idiot kita lihat. Betul. Spiritualnya di atas saya. Terakhir saya ketemu sama dia, Ustaz, saya mau ngajarkan yang ini katanya. Saya perhatikan, ayo silakan Tuhan. Persis kayak orang adil. Zikir. Berhadapan sama Allah itu kita harus tunduk setunduk-tunduknya. Nggak ada apa-apanya. Baru yang kita rasakan hanya dia. Baru terasa nikmat. Allah itu cemburu banget. Nggak mau dia diduakan. Maka ibadah itikaf itu sampai terfokus ke Allah aja dulu. Nah 10 hari kita fokus ke Allah. Wah nikmat luar biasa. Baru kita merasakan benar nyata Allah Ta'ala. Udah baru kerja dunia lagi. Tapi kita sudah paham. Hati kita udah hidup, merasakan kenyataan dia. Kalau kita nyambil-nyambil Bapak Ibu, namanya orang nyambil, maaf ya. Saya ngobrol sama Bapak ini. Pak, nanti kita ke sana Pak ya? Iya Pak, gimana Pak? Sana nih kita. Tersinggung nggak? Tersinggung. Saya ngobrol sambil nyambil ke sana kemari.
Allah tuh nggak mau begitu. Fokus, tunduk, khusyuk, baru dia terasa betul nyata. Ya, nah itu saya sebut tadi wifi kita sinyalnya full, baru langsung kesambung ke hotspot, mahal semua. Kalau sinyalnya cuma 1 bar, lemot, nggak kerasa dia nyatanya, Pak. Karena bertuhan itu harus pakai kolbu, pakai rasa, pakai ruh. Begitu dia ya. Gitu Pak ya. Kalau diajarkan sama saya, napas itu zikir hu Allah, menyebut Allah nih hu Allah. Baru zikir jantung Allah, hu Allah, Allah, Allah. Jadi ada zikir jantung Allah, 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 napas hu Allah, hu Allah. Itu yang banyak diajarkan di dunia spiritual. Baik, alhamdulillah.